Wa im min syai'in, dan tidaklah dari sesuatu, illa min indina khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa im, dan tidak, min syai'in, sesuatu, tidak ada dari sesuatu, illa indana, melainkan di sisi kami, khazainuhu, perbendaharaannya. Jadi apapun yang ada di bumi ini, Allah, kata Allah ini, yang mempunyai kunci, yang mempunyai gedung, yang mempunyai perbendaharaan, kunci rizki itu adanya di siapa? Allah. Allah yang ciptakan kita. Allah sudah kasih jatah kita. Ada kuncinya. Perbendaharaan itu semacam apa ya? Gedung penyimpanan gitu ya. Gedung penyimpanan itu kan harus diambil kita, ya. Nah, siapa itu yang mempunyai Allah. Jadi orang kalau memang misalnya diciptakan oleh Allah cuman ingin perbendaharanya aja, dia nggak deketin Allah. Jadi yang jelas kita dalam Islam lengkap, ya. Di samping kita berdoa, berusaha, kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Kan yang mempunyai perbendaharaan kan Allah, ya. Jadi kita harus mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh. Ada orang yang ngambil perbendaharanya aja, dia lupa kepada Allah, tapi tetap Allah kasih. Itu nanti namanya lain, disebut dengan istidraj. Kalau ada orang hebat, orang kuat, orang kaya, sukses, tapi dia nggak sholat, ya, bahkan dia ngomong kepada orang, "Dah ngapain lu sholat ya kan, kayaknya miskin mulu, gua yang kagak sholat enak tuh." Itu namanya istidraj, bertahap. Siksaan Allah yang diberikan di dunia secara bertahap, enak kelihatannya tuh ya, tapi nanti setelah terkumpul maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Istidraj, pemahamannya itu. Yang kedua, bisa jadi Allah tunggu itu sampai dia bertaubat. Jadi bagi pandangan orang mukmin mah, nanti pada ujungnya itu tidak boleh kita itu suudzon kepada Allah, ya, nggak boleh. Jadi Allah nih memberikan pada hambanya itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan, ya. Allah akan memberikan rizki kepada hambanya bukan permintaan, bukan, tapi karena kebutuhan. Sama orang tua memberikan fasilitas kepada anaknya bukan untuk kebutuhan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk apa yang diminta dia kasih kepada anak, enggak. Kira-kira butuh apa enggak itu? Oh butuh, berarti orang tua kasih. Udah kuliah nih, butuh laptop kan gitu, dibelikan enggak? Dibelikan. Kenapa? Karena itu kebutuhan, kan gitu. Sama Allah juga mengabulkan permintaan manusia yang terus berdoa itu bukan sesuai permintaan. Kalau sesuai permintaan main nakamat, ya kan? Tapi sesuai kebutuhan. Kalau memang dia kagak butuh, dia minta tapi kagak butuh, kagak dipakai gitu, lah nggak bakalan kasih Allah, ya. Nabi Muhammad aja minta kiblatnya itu dari Baitul Maqdis minta ke Ka'bah, diaktifin aja sama Allah. 1 tahun 8 bulan baru dikabulkan. Kenapa diantepin aja nggak langsung dikabulkan oleh Allah? Karena manusianya butuh penyesuaian, belum bisa umatnya, kan gitu ya. Tuh, jadi baru 1 tahun 8 bulan baru tuh, wawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka berpalinglah dari Masjidil Aqsa itu, berpindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Ka'bah dulu mah di Baitul Maqdis Palestina, ya. Iya, Ka'bahnya ngadepnya gitu. Nah itu Nabi aja itu dikabulkan sampai 1 tahun 8 bulan lah, kita siapa, kan gitu ya. Jadi begitu.
kita minta apa namanya, misalnya diberikan ilmu, kita minta di keluasan rizki, gampang rizki, tapi kok nggak dikasih, bukan nggak dikasih, belum mampu, kan gitu ya. Kira-kira kalau dikasih sekarang ini nanti foya-foya, ya, hancur, bisa sombong, kan gitu. Nah, artinya apa? Itu nanti Allah kasih sesuai dengan kemampuan kita. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun kemudian baru tuh, ya. Jadi jangan kita suudzon kepada Allah, kayaknya permintaan kita nggak pernah dikasih deh tuh, ya. Itu namanya suudzon. Jadi Allah sesuai dengan kemampuan manusianya. Anak kecil ya yang minta pisau kan nggak pernah dikasih, ya. Ya karena belum mampu. Bahaya yang ada kan. Masih anak-anak kecil nangis sampai dia misalnya kecucuran air mata darah sekalipun nggak bakalan dikasih lah, ya. Karena belum waktunya, nggak pas. Kita juga sama, biar tahajud tiap malam, ya kan. Tapi permintaan kira-kira kalau memang kita nggak dikasih, itu harus husnudzon. Wah, nih Allah berarti lebih tahu, ya. Bisa jadi kita sombong, bisa jadi kita ria, bisa jadi kita nanti ninggalin perintah Allah, macam-macam, ya. Nah, itu harus husnudzon kepada Allah. Baru ya, kita bersyukur, kan gitu ya. Enggak ada istilah-istilah kita itu kecewa. Nah, jadi yang mempunyai perbendaharaan itu Allah. Berarti kita harus mendekat kepada Allah. Jangan kita berpegang teguh, jangan kita mengandalkan, jangan kita mengharapkan kepada manusia. Ya. Kalau kita berharapan kepada manusia, yang jadi sandaran manusia, kita harus siap kecewa. Kita harus siap marah. Ya, tapi kalau Allah yang kita pegang, insya Allah ya nggak ada kecewa. Maaf, Nabiullah Sulaiman sendiri kayaknya nih, Nabiullah Sulaiman tidak hanya manusia yang dia pimpin, jin ya, seluruh binatang paham bahasanya ya. Akhirnya apa kata Nabiullah Sulaiman, ngomong kepada Allah, ya Allah saya ini udah kaya, mau apa aja ada. Minta dah iseng-iseng sama Allah, ya Allah saya pengen kasih rezeki semut gitu kan ya. Kata Allah, Pak kamu nggak mampu, ya kan. Semut, coba kata Allah apa, nggak mampu. Berdoa lagi, minta dikasih izin, saya mau kasih rezeki dah ya, buat ngejamin rezekinya satu semut tuh, nggak banyak. Ngasih rezeki satu semut Nabiullah Sulaiman yang begitu kaya, emang nggak mampu ya, kira-kira begitu. Akhirnya dikasih izin sama Allah. Oke dah, kalau memang ngeyel begitu kan, dikasih dan dipanggil, mana yang kamu jamin rezekinya Sulaiman? Nih semut nih. Kata Allah, sekarang mulai detik ini saya nggak kasih rezeki, dan rezekinya yang akan ngasih Sulaiman, ya kan. Jadi bukan Allah lagi ya. Kata Allah begitu, kata Allah, pokoknya mulai hari besok pagi nih saya nggak kasih rezeki kamu, tapi yang ngasih sudah dipindahkan ke Sulaiman karena dia ngeyel nih ya. Udah saya bilangin kagak bakalan mampu ya. Semut, oh gitu kata semut. Ya siap. Lah besoknya dah Nabiullah Sulaiman sebelum mulai detik besok rezekinya jam 6 pagi itu ditanya, "Mut, kamu butuhnya setahun tuh kira-kira berapa makannya?" Ya sesendok gula lah gitu ya, sesendok gula sesendok gitu ya, segitulah kira-kira kata semut. Oke kata Nabi Sulaiman. Dimasukkan ke dalam satu tempat di kamar ya, yang tidak ada siapa-siapa, karena dia namanya rezekinya di situ sudah mau disiapkan oleh Nabiullah Sulaiman 1 sendok gula. Nah, buat setahun ya, tuh kata Nabiullah Sulaiman. Oke, buat setahun. Akhirnya apa? Begitu udah pelaksanaan, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 12 bulan dalam 1 tahun, akhir tahun, semut nih khawatir, dia takut kan ya. Gua nggak habisin dah. Dia ngirit-ngirit.
Dia ngirit-ngirit tuh. Begitu udah 1 tahun kelewat rupanya Nabi Sulaiman ini lupa punya tanggungan 1 semut. Begitu udah kelewat 2 bulan baru ingat, astagfirullah, ya kan, saya punya tanggungan ini ngasih rezeki sama semut. Dalam setahun lupa lewat, begitu dibuka masih hidup semutnya, masih ada makanannya, gula di situ, ya. Begitu dilihat, ya Allah, masih ada, masih hidup. Lah, kok nggak dihabisin? Kata siapa nih? Kata Nabi Sulaiman kepada semut. Kata semut apa? Iya, saya kan takut, ya. Tuan Sulaiman kan manusia, ya kan? Manusia itu bisa lupa. Saya takut ini kalau jangan-jangan lupa, ya kan? Makanya saya ngirit-ngirit, makanya masih. Dan ini memang sudah lewat waktunya 2 bulan. Tuan Sulaiman kan lupa. Benar, ya. Artinya apa? Ternyata di situ baru Nabi Sulaiman tuh kapok bener, ya kan? Ternyata nggak bisa karena manusia bisa lupa. Coba kalau dimakan itu pas-pasan sampai habis lah mati itu semut. Nah, jadi tidak boleh Kalau Allah mah nggak tidur, nggak lupa, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Makanya kita yang jadi sandaran mah Allah, bukan manusia, bukan kantor, bukan siapa gitu. Kalau ngandalin manusia mulu mah ya siap-siap kecewa kan gitu. Jadi semuanya kita bersandar, mestinya yang layak itu hanya Allah, jangan kepada siapa-siapa. Gitu. Nah, dari situlah kapok dan yakin bahwa memang Allah lah yang memberikan rizki kepada manusia. Cuma wasilahnya macam-macam, ya. Iya, jangan kita anggap Allah langsung ngasih begitu, enggak. Tapi wasilah kita sehat kan gitu, ya. Sehingga kita bisa pergi kemana-mana, bisa bersilaturahim, di sini bisa minum, itu rizki kan. Main ke rumah teman lagi musim durian, dibawain durian, rizki kan gitu. Kalau Allah belum tentukan kagak bakalan, ya. Seluruh manusia dia datangin satu-satu itu, ya. Kita minta butuh ini, Allah belum catat tuh di atas, nggak bakalan dapat. Wama nunazziluhu, dan tidaklah kami turunkan illa biqadarin maklum, melainkan dengan ukuran yang tertentu tuh. Jadi memang sudah ditentukan rezekinya, ya. Jadi kalau ingat orang tua saya dulu mengajarin begitu, ya, bahwa rezeki orang itu ibaratnya Allah sudah tentukan tempatnya. Ada yang tempatnya teko, ada yang ember, ada yang gayung, ada yang gelas, ada yang sendok, ya kan? Rezeki Allah itu lautan tuh air, ya. Ayo udah ambil air. Tapi kita punya jatahnya jatah ember, dapat seember dia. Orang jatahnya seember kan? Ada orang misalnya jatahnya teko, ya, dapat seketel, ya seketel, nggak bakalan melampaui seember, ya. Ada juga yang dapatnya segayung, ya pasti segayung, nggak mungkin dia lebih besar kan. Gayung. Ada juga yang gelas, ada yang malah sendok, biar dalam dia itu nyari air di lautan, jadi punya tempatnya sendok, ya tetap segitu. Ukuran itulah yang sudah Allah tentukan buat kita, ya. Biar kita bisnis kemana aja, ya kan, Surabaya, Bandung, Lampung, Kalimantan, Sumatera, dia jajaki semua tuh bisnis, ya kan. Tapi memang Allah takdirkan rezekinya sebesar sendok, ya kagak bakalan. Iya, kagak bakalan dia melebihi, tetap segitu-gitu aja, ya. Begitu, ya. Tapi kalau Allah sudah kasih, memang Allah takdirkan ukurannya ukuran ember, ya, biar dia di rumah aja lah besar, rezekinya beda gitu maksudnya, ya. Beda rezekinya. Kenapa? Karena memang punya ukurannya itu ember, ya, lebih besar, ya. Gitu. Jadi kunci yang memiliki Allah yang sudah tentukan rezeki manusia.
Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin. Wa arsalna, dan kami telah utus, kami telah meniup ar-riha angin, menggiring angin, lawaqiha untuk mengawinkan. Fa anzalna, lalu kami turunkan minas sama, dari langit, ma'an, air. Fa asqainakumuh, lalu kami berikan minum kamu itu dengan air hujan itu. Artinya proses terjadinya hujan itu karena angin, ya, karena angin yang bertiup, ya, lalu dia menjadi awan, dan itulah menggumpal menjadi air dan turun hujan. Ya, itu prosesnya. Dijelaskan ini kalau dalam IPA kan begitu prosesnya, ya. Jadi sinar matahari, ya, panas itu mengambil air dari laut, ya, terus naik ke atas, mendung-mendung dibawa oleh angin. Tergantung anginnya itu Allah bawa kemana mendungnya, ya. Bisa di Kemang, bisa di Bekasi, bisa di Jakarta, bisa di Bandung, hujan dah. Nah, itu prosesnya, ya. Tetap hakikatnya Allah, dan itu merupakan ilmu, ya, dan itu bisa dipelajari walaupun hakikatnya tetap Allah, gitu, ya. Prosesnya Allah tetap. Tapi memang, ya, hukum sebab akibatnya begitu, ya. Hukum kauniyahnya, ya, ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam, sebab akibat. Nah, itu kalau manusia ini kan selama ini kita kan masih menganggap ilmu itu sebab akibat, ya. Tapi kalau Allah mampu di luar sebab akibat, bisa nggak? Bisa, ya. Kita kan kalau melihat anak tuh, pikiran kita kan pasti berpikirnya apa? Pasti ada bapak mamanya nih, ya kan? Nggak mungkin anak jadi aja kan, lahir dari tabung kan nggak mungkin, ya. Atau lahir dari apa? Pastinya ada bapaknya nih, ada ibunya kan gitu. Begitu hukumnya. Tapi kalau Allah mau, bisa nggak? Bisa. Maryam nggak ada bapaknya, ada tuh. Nah, itu kekuasaan Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di luar kebiasaan, di luar otak kita, di luar kemampuan kita. Kalau Allah mau jadi. Gitu kan? Tidak berkehendak, walaupun sudah suami istri tuh puluhan tahun, ya, kagak jadi tuh anak kan. Kenapa? Allahnya belum mau. Allah yang mengirim tuh awan, ya, dengan angin, ya, dibawa ke atas langit, lalu jadilah awan. Nah, dari awan itu tumbuhlah hujan. Fa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit itu air hujan. Fa asqainakumu, lalu kami beri minum dengannya, dengan air hujan itu, ya. Masuk ke dalam tanah. Tinggal kita sekarang dengan berbagai macam alat, air itu tinggal ngalir aja tuh, ya. Bumi, ya, mengeluarkan air. Kira-kira kalau airnya habis tuh, ya, nggak keluar, mati manusia pasti kan. Iya, orang kalau nggak makan mungkin bisa kuat sampai 2 bulan, tapi kalau nggak minum, ya paling juga 3 hari, ya. 3 hari lah, ya. Nggak mungkin berbulan-bulan. Tapi kalau nggak makan, manusia masih mampu, ya, asal masih minum. Tapi kalau udah kagak minum, waduh, susah. Nah, kita sudah, ya Allah, diberikan begitu mudah, ya, kemudian tinggal ada rezeki, langsung gali itu air, ya, mau sedalam mana, tinggal buka aja, ya. Ya Allah, bersih, ya. Apalagi memang yang tanahnya bagus. Kalau kita ingat saudara-saudara kita yang dulu yang tempatnya yang bekas rawa, bau airnya, ya kan, kagak enak lah. Kita mau udah enak, dikasih enak.
Wa ma antum lahu bikhazinin, dan tidaklah kamu itu dengan perbendaharaan itu bisa menyimpan. Jadi yang menyimpan siapa? Allah, bukan manusia, bukan manusia. Jadi kalau di gudangnya itu masih ada, maka manusia itu gak bakalan mati. Ya, masih ada rezekinya, jatahnya. Ya Allah ya. Nggak tahu nih kita nih jatahnya masih berapa ton lagi ya. Manusia ini kalau kita makan aja nasi ya, ini dengan alat nih, kalau kita misalnya satu hari itu setengah liter ya kan, setengah liter itu jatah kita itu ya, setengah liter. Satu minggu misalnya 3 liter dikali 39 liter ya, hampir sekintal tuh ya. Itu setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, digiling tempatnya di perut kita, bisa itu ngancurin ya. Ya Allah, itu jatah kita itu. Nah ternyata masih ada di bulognya gitu ya, di perbendaharaan Allahnya itu ya, masih sekian ton kan gitu ya, beras. Yo, lah kagak bakalan mati kita, nggak bakalan mati, masih ada jatahnya. Sekalipun dia bisa jatuh jadi pesawat juga hidup tetap ya, karena belum waktunya. Kenapa pas belum waktunya nggak mati? Karena jatah rizkinya masih ada tuh. Coba kalau jatah rizki udah kagak ada ya, jangankan naik pesawat ya, lagi keluar rumah aja ya, keluar rumahnya di pinggir jalan, raya, ada truk itu ya kan, kecelakaan nabrak rumah kita, mati itu ya kan. Nggak sakit, enggak, memang rezeki udah habis buat siang itu, dia kosong udah. Akhirnya ada truk itu lagi menyerobot aja ke rumah itu, baru keluar dari rumah mau buka warung mati tuh, karena memang jatahnya rezekinya sudah habis. Wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Wa inna, dan sesungguhnya kami, kata Allah, la nahnu, sungguh kami, nuhyi, yang menghidupkan. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Wa numit, dan kami matikan. Siapa yang mematikan? Allah. Wa nahnul warithun, dan kami juga lah yang mewarisi. Jadi yang sebagai peninggalan. Jadi semuanya memang Allah yang kasih rizkinya. Lalu Allah lah yang menghidupkan. Allah juga lah yang mematikan saat rizkinya udah habis, ya kan? Termasuk kami juga yang mewariskan, nanti dia tumbuh punya anak, punya cucu, terus sampai ke bawah. Siapa itu? Allah semua. Tuh, jadi menegaskan kembali kita ini tidak boleh ragu terhadap rizki. Tuh. Ayat-ayat ini kan jarang ini ya, kalau kita dikeluar-keluarin sama orang-orang ceramah kan nggak pernah dengar ya. Padahal mah bagus ya, tentang tauhid, tentang kita ini matang apa enggak, tentang tauhidnya, keyakinannya sampai di mana, tentang rezeki. Ini ayat bagus. Jadi Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Gitu. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Dan sesungguhnya alimna, kami mengetahui, al-mustaqdimina, orang-orang terdahulu, wa minkum, di antara kamu, walaqad, dan sesungguhnya alimna, kami mengetahui, al-mustakhirina, orang-orang yang datang kemudian. Dan Allah mengetahui al-mustaqdimin, orang-orang yang dahulu dari Nabiullah Adam, ya kan? Kalau kita kan nggak tahu, apalagi dari Nabi Adam, engkong kita aja ya, bapaknya engkong kita siapa kan kita kagak tahu ya. Sering orang ditanya itu ya, sampai keturunan keberapa tahu, bagus sampai 5, ada kan yang sampai 5 itu
Ya, saya bapaknya ini, bapaknya ini, bapaknya ini. Paling gak tahu orangnya namanya aja, ya. Kadang-kadang banyak yang kagak hafal itu. Kagak hafal, ditanya sampai 5 kalau nggak salah, kalau di Mesir itu wajib itu. Kalau nggak salah 4 apa, ya. Anu bin Anu bin Anu, kalau nggak salah 4 itu, ya. Namanya harus 4, ya. Bin-binnya itu harus tahu, ya. Itu kita. Tapi Allah tahu, ya, orang-orang terdahulu di antara kalian dan juga orang-orang yang akan datang belakangan, ya. Setelah kita nanti, ya, dunianya masih ada dan akan lahir nanti anak cucu kita, itu udah tahu semua, sudah ada, ya. Itu bagi Allah, bagi Allah. Inna rabbaka wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu, huwa yahsyuruhum, akan mengumpulkan mereka, innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah itu maha hakim, maha bijaksana, dan juga alim, maha mengetahui. Jadi untuk mempertebal keimanan kita bahwa siapapun kita, saat kita minta kepada Allah itu tidak boleh ragu, karena Allah sudah ada, sudah jatahkan, perbendaharaannya ada di Allah, di tangan Allah. Jumlah rizkinya sudah ada di tangan Allah. Kita tinggal al-kasbu wal ikhtiyar, usaha dan ikhtiar itu aja, ya. Baru kita tidak lepas untuk berdoa, bertawakal kepada Allah. Kalau sudah berdoa, ya, itu pasti Allah kasihkan rezeki itu, ya. Dan yang selanjutnya juga kita tidak boleh khawatir, karena siapapun di antara kita, kalau memang rezekinya belum habis di Allah, di perbendaharaan Allah, maka dengan cara apapun manusia nggak akan mati, ya. Jadi ketika misalnya ada manusia yang dipanggil oleh Allah wafat, ya, mati, itu artinya apa? Rizkinya memang sudah selesai, sudah habis, gitu, ya. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun, wallahu a'lamu bissawab.